dia pakai profil Bang Nandar. Oh, begitu. Ya, jadi sebenarnya secara spesifik untuk mengetahui, kalau boleh disambung ya, kalau dia masih di bawah, tentang sifat onta, boleh Anda searching kembali ya. Tapi sebenarnya ternyata dari dalam diri manusia aja ada 4 sifat yang sebenarnya kita bilang ada sifat setannya juga. Itu kenapa ada iri, dengki. Nah, itulah kalau di Islam sifat-sifat yang ada di dalam manusia itu bisa dibersihkan dengan cara apa? Ternyata sholat adalah salah satu kita membersihkan sifat kita dari iri, dengki, bahkan ada sifat buas, ada sifat binatang kan. Makanya ada manusia kalau dia tidak memiliki iman, akhirnya itu terjadi. Bapak memperkosa anak atau ada orang memperkosa laki-laki, itu kan sifat kebuasan manusia gitu loh. Jadi ya jangankan unta ya, manusia sendiri memiliki sifat-sifat yang notabene harus dikontrol. Nah, cara mengontrolnya apa? Ya tadi itu yang Allah sampaikan kepada manusia apa yang harus kita lakukan. Makanya Al-Quran menurut kami adalah guidance keselamatan kami selama di dunia dan di akhirat. Dengan mengikuti semua apa yang Allah katakan, yang pesankan kepada manusia, maka kita akan selamatlah di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Iya, Bang Okumani. Kalau gitu kita lanjut pembahasan ya. Saya boleh nanya juga nggak? Iya, baik. Saya izin nanya ya. Iya. Enggak, gini. Saya pernah baca bahwa ada kalimat begini, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, oleh segala bangsa akan diberkati. Galatia 3 nomor 8. Di sini ada kalimat telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Injil yang mana yang diberitakan kepada Abraham, Bang? Kalau itu mungkin proto-evangelion, Bang Ali. Dari Kejadian 3 ayat ke-15. Ada kitab suci kok. Saya, ya. Ini bunyinya nih, Anda buka Galatia 3 nomor 8, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah telah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, oleh segala bangsa akan diberkati. Ayat berapa itu, Bang? Ayat berapa? Galatia 3 nomor 8. Galatia 3. Iya. Injil yang mana yang diberitakan kepada Abraham? Kenapa sudah ada Injil di zaman Abraham? Iya, saya katakan tadi yang paham saya itu proto-evangelion, Injil pertama yang di Kejadian 3:15. Dalam pengertian konteks Kejadian 3:15, karena Kejadian 1, Kejadian 2 terjadi pemberontakan di sana karena Tuhan memberikan larangan kepada manusia, kan? Apabila mereka memakan buah dan mereka mati, seperti itu. Nah, akhirnya secara ini tidak mati kan, secara fisik. Berarti kitab yang lama juga disebutnya Injil kalau gitu. Bukan, Bang. Jadi pengertian Injil itu kabar baik kan di situ. Yang dimaksud dengan pertanyaan Bang Alif kan? Memberitakan kabar baik. Iya. Oh, jadi maksud di sini Injil itu kabar baik? Iya, kabar baik yang mendorong kepada iman kan tadi yang dalam Galatia. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Maksud saya Injil yang mana yang diberitakan kepada Abraham itu loh. Nah, itu tadi saya sampaikan di dalam Kejadian 3 ayat 15.
Artinya ketika manusia menerima penghukuman, sebenarnya mati secara fisik kan Bang, tetapi Kejadian 3:15 Tuhan itu bukannya saling membunuh ya? bukan Bang. Kejadian 3:15. Iya, coba Apa Abang baca. bunyinya coba di situ? Tunggu saya buka ya, Kejadian 3. Seingatku ini loh, aku akan mengadakan permusuhan kok. Masa permusuhan kabar baik? Antara aku coba Iya, aku akan Udah mengadakan dapat, permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini mau ngajak perang, ini mau bukan kabar baik. tunggu dulu Bang. Izinkan saya sampaikan baru. Kalau memang pengertian Abang berbeda nggak apa-apa. Saya juga nggak bisa jelaskan secara lebih Bang. Mungkin ada yang lebih ahli. Tapi paham saya di situ tentang pemberontakan. Ketika Tuhan bilang bahwa Adam atau Hawa ini makan buah dan lalu mereka mati, di situ diberikan kesempatan untuk berketurunan, begitu. Iya bang, maksudnya di situ kan di Ngerti situ nggak? Tuhan berfirman tuh, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Kira-kira mengadakan permusuhan ini kabar baik atau kabar buruk? Gimana? Iya, itu kan gambaran tentang iblis dan Tuhan, Bang. Pengertiannya di situ. Makanya di ayat yang selanjutnya kan ada Oke. ada kata tumit di situ. Iya, baik. Oke. Buat Anda ini kan kabar baik. Tuhan mengadakan permusuhan. Pertanyaan saya, yang menggenapi di sini siapa? Yakub. Yakub. Iya. Oh, bukan Yesus. Pak Injil. Enggak. Kok malah jadi ke Yakub? Bukan Enggak kan, Yesus. Saya Abang baru tahu bertanya kan ini. perjanjian lama tadi tentang Abraham. Loh, iya, enggak loh. Ayat Dari ini, Yakub aku akan bangsa mengadakan pilihan permusuhan ke antara perjanjian engkau dan- baru ke Yesus, Bang. Bukan, dari bukan, Yakub. dengerin, Bang. Iya, dengerin gini. Kan bunyinya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saya tanya, yang menggenapi ini siapa? Iya, dari Yakub dulu kan, Bang. Berarti bukan Yesus ya? Dari Yakub ke Yesus. Kenapa jadi ragu, kawan? Kawan-kawan Kristen biasanya bawa dalil ini untuk Yesus loh. Kenapa Anda jadi, atau Anda Iya, bukan enggak begini. Kalau saya Kristen, tapi pengertian saya berbeda memang. Enggak apa-apa kalau ada kawan-kawan yang siap. punya penjelasan langsung ke Yesus, ayat itu enggak apa-apa. Saya juga enggak bisa bantah seperti itu. Iya. Anda sepakat nggak kalau ini merujuknya ke Yesus? Kan tadi Injil Anda larikan ke Kejadian 3:15. Lalu, nah kalau di sini juga nanti akan ada yang memenuhi nubuatan kalimat ini, kan gitu. Nah, memenuhi nubuatan ini, setahu saya banyak Kristen menjelaskan kepada Yesus. Cuman saya ingin tahu dari perspektif Bang di apa ini? Bang Mene aja lah ya biar gampang. Ketika ini merujuk kepada Yesus, Anda termasuk yang mengimani atau tidak? Kalau merujuk kepada Yesus saya imani, tapi kan tadi bicara tentang Abraham, didorong ke bicarakan tentang Abraham. Betul. Nah, dari Abraham ini timbul keturunan bangsa pilihan. Mengarah ke Yakub tadi kan, yang saya bilang. Bro, sebenarnya nggak nyambung. Makanya nggak nyambung. Kan tadi memberitakan. Maksudnya nyambungnya seperti apa? Kalau Bang Ali. Ini Kejadian 3 ini kisah Hawa atau bukan? Iya, kisah Hawa. Nah iya, keturunanmu Tapi di sini itu kan dipahami keturunan oleh Bapak perempuan ini Gereja perempuan mana? Irenaeus. Nah iya, Abraham belum ada. Ketika dikatakan antara engkau dan perempuan ini siapa?
Ya terus aja dulu baru saya. Iya, perempuan ini kan kejadian ini masih di awal-awal. Ini masih kisah Nabi Adam dan Siti Hawa atau kisah Adam dan Hawa. Nah, keturunanmu dan keturunan ular itu akan meremukan, akan terjadi permusuhan. Gitu. Nah, Kristen sering menjelaskan inilah penggenapannya Yesus. Yesus menaklukkan iblis, gitu. Iya, kesimpulannya di situ, Bang Alif. Tapi saya menjelaskan pengertian dari kematian yang Tuhan buat kepada Adam dan Hawa kan. Sebenarnya putus sampai di situ. Ketika makan buah tidak ada lagi konsekuensi mati, tetapi disinilah proto-evangelion, Injil pertama, diberikan kesempatan atau kasih karunia kepada Adam untuk beranak cucu. Seperti itu. Itu pengertian saya, Bang. Kalau yang kekristenan yang lain tidak seperti saya, ya berarti berbeda juga. Seperti itu, Bang. Silakan. Monitor. Ustadz Alif Ustadz Alif ketendang kepental mungkin. Oke, benar. Iya, kepental mungkin. Belum ada ya, kita tunggu bentar. Selamat malam, Jo Ellen. Sorry kepental. Aduh. Cek. Halo, apakah saya masih kepental? Oh iya. Aman. Waduh. Seperti itu, Bang Ali. Penjelasan saya. Kalau berbeda dengan kekristenan yang lain, tidak apa-apa. Iya. Saya katakan kan tadi kalau ada hal yang belum dipahami atau saya tidak bisa jawab, saya perlu belajar juga. Siap. Ya, cuman begini, ketika kawan-kawan Kristen itu menjelaskan, disitulah penggenapannya Yesus, penggenapan dari nubuatan ini, Kejadian 3 nomor 15. Yesus merumukan iblis, iblis juga diremukan kan gitu ya, bahwa itulah penggenapannya. Cuman memang ada konsekuensi. Saya sering bilang, kalau kamu ngambil penggenapan dari Kejadian 3:15 ini, maka fix sudah kalau Yesus itu keturunan Adam. Keturunan manusia. Oke, kita angkat lagi temanya lah, yang lebih substansi lagi. Siap ya? Kalau yang tadi, pertanyaan Anda sudah dijawab, dan itu sudah dijelaskan di hadisnya, bahkan juga dibahas di dalam kitabnya, itu ada namanya Kitab Hadas Sabili Robi, Sayyidi Muhammad bin Al-Alawi Al-Maliki. Di situ dibahas tentang masalah beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya. Makanya Nabi Muhammad SAW ditanya ketika ditanya tentang masalah kitab, bahwa qultu ya Rasulullah, kam kitaban anzalallahu ta'ala, berapa jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah? Maka qala, Rasulullah bersabda, menjawab, mi'atun kitaban wa arba'atu kitaban. Jadi ada 100 kitab dan 4 kitab. Nah, di sini kalimatnya dipisah, yang 100 itu yang berkaitan dengan suhuf-suhuf. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa inna hadalah fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Itu menyebut 2 nama, nanti ada penjelasannya begitu. Oke, jawabannya. Cuman yang wajib diketahui tadi sudah saya sebutkan, yaitu arba'atu kitaban atau 4 kitab. Nah, sekarang kita pembahasan yang substansi aja, Bang Meni. Kita angkat tema, bukan ruang debat kusir, aku mau baca tema. Disapa Jo Ellen, Ustadz. Oke, siap. Silakan. Selamat malam, Jo Ellen. Oke. Sambil nunggu nanti perut merespon. Begini, menarik.
Oke, Bang, gini aja, saya menyebut Anda itu, nyebutnya apa dong dari namamu itu? Oiku aja, oiku. Oiku. Untuk panggilan Oikos aja, oikos mono. Oiku, ya ada mono aja lah ya, yang agak gampang. Oik aja, oik lebih gampang. Oik, siap. Nah, gini, oik. Nah, iya, jangan kepanjangan gitu loh kalau untuk panggilan gitu. Biar simple. Jadi tadi kan saya dibahas juga. Oke, saya buka dulu ayat. Ini berkaitan dengan ketuhanan juga. Kan ada imam-imam di situ ketika Yesus disidang ditanya siapa itu yang menarik jubahnya ketika dia marah. Oke lah, saya langsung ke poinnya aja. Sekali lagi aku bertanya, kata dia, apakah engkau Mesias, anak Allah? Ingat dah dengan pertanyaan itu kepada Yesus. Oke, kita buka aja. Yang ketika imam aku jadi lupa ini. Oke, sekali lagi aku bertanya. Anak yang terpuji itu. Mungkin ya, itu. Sekali lagi aku bertanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Mesias? Engkau Mesias, anak yang terpuji, kan gitu ya, anak Allah? Iya. Nah, di situ kan yang bertanya itu seorang imam, alias orang Yahudi. Jelas ya? Karena Yesus disidangkan di pengadilan orang Yahudi, di Sanhedrin, bener nggak? Aduh, jaringanku wifi-nya masih putus. Wah, bakalan mental lagi nih. Belum di-mute. Oke, masih jelas nggak suaraku sebelum kepental ini? Aman, Ustaz, aman. Bang, oiknya, kenapa diem aja, oi? Ingat ya, oke. Saya langsung ke poinnya ini. Ketika Yesus ditanya di persidangan, di situ kan yang bertanya dari orang Yahudi. Maka dia bertanya, aku bertanya sekali lagi, apakah engkau Mesias, anak Tuhan atau anak Allah? Kan gitu ya, jelas ya. Anak Allah yang terpuji. Oke. Nah, saya ingin tahu dari pandangan orang Kristen, ketika Yesus dapat pertanyaan seperti itu, perspektif yang diambil, apakah dari perspektif orang Yahudi atau non-Yahudi? Ketika orang Yahudi bertanya di situ, apakah engkau Mesias, anak Allah? Nah, saya ingin tahu. Di situ kan berarti orang Yahudi paham dengan konsep anak Theos atau anak Allah atau anak Elohim. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui apakah perspektif yang diambil dari kawan-kawan Kristen sejalan dengan cara pandang dari orang-orang Yahudi. Oke, poinnya mulai dipahami ya, Bang Oi? Ya. Oke, baik. Nah, saya ingin tahu dulu, menurut Anda, Oi, ketika orang Yahudi bertanya seperti itu, sebenarnya orang Yahudi memahami tentang anak Allah itu seperti apa? Silakan mungkin Anda jawab. Kalau setahu saya, mereka memahami anak Allah itu adalah Allah. Macam mana pula? Referensinya dari mana, bro? Ustaz. Gak bisa. Nah ini di sini nggak nyambungnya. Nggak gini, Bang. Perspektif orang Yahudi. Ayamnya dari mana ya? Makanya. Dari oiku, ayam. Oh, ada ayam. Banyak banget. Suaranya keras banget. Makanya saya mute terus. Nah, ini kamu di mana kok masih ada yang kokok-kokok malam-malam? Iya. Di sini ternyata ada beda konsep keimanan antara Kristen dengan Yahudi. Nah, dalam konsep Yahudi disebut anak Theos itu bukan Theos loh. Disebut anak Allah bukan Allah. Maksudnya adalah sebagai utusan Allah atau hamba Allah
yang diberi otoritas, yang diberi wahyu untuk menyampaikan kebenaran. Oke, sebelum kita melihat ke perjanjian lama ya, sebelum kita melihat ke sana, misal ketika di Matius 3 di nomor 17 di situ dikatakan bahwa lihat inilah anakku yang kukasihi, kan gitu. Nah, anak di sini, anak Tuhan di sini adalah terkonfirmasi juga di Matius. Maksud anak di situ adalah hamba. Itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Poinnya sama, merujuk kepada Yesus, masuk anak adalah hamba. Ketika maksud anak adalah hamba, maka hamba Allah yang dipilih, yang mendapat didikan dari Allah, maka itu sejalan dengan konsep Yahudi. Karena di dalam penjelasan orang Yahudi, kitabnya Yahudi, tertulis juga di Amsal 3, bukan Amsal 3, Amsal 5 nomor 11 ya. Nah, itu salah satu di antaranya adalah bahwa maksud anak Tuhan itu dalam pandangan orang Yahudi adalah manusia yang mendapat didikan dari Tuhan, mendapat pengajaran dari Tuhan, sebagaimana seorang bapak mendidik anaknya. Itu dalam pandangan Yahudi. Bahkan dijelaskan di yang lain juga, tentang disebut anak Theos, tentang disebut Theos dalam pandangan Yahudi, merujuk kepada utusan Tuhan. Gitu loh. Bukan Tuhan. Maka ketika orang Yahudi waktu menyidang Yesus, pertanyaan itu bukan bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi sedang mempertanyakan bahwa apakah engkau ini benar-benar utusan Tuhan gitu. Begitu, karena mereka menolak Yesus, apalagi Yesus dituduh dari hasil zina. Makanya dia tidak meyakini kalau Yesus itu utusan Tuhan. Nah, disinilah letak perbedaannya. Kalau Kristen meyakini anak Tuhan itu adalah Tuhan, anak Theos adalah Theos, maka di sini jelas penyimpangannya atau perbedaannya konsep Kristen dengan konsep Yahudi. Kalau jadi pertanyaan, kalau begitu dari mana lahirnya? Satu-satu yang sejalan dan sepadan adalah dalam konsep mitos dewa-dewa Yunani. Ketika anak Theos juga disebut Theos. Nah, silakan. Kamu coba tanggapi. Saya tanggapi ya Bang. Jadi begini Bang. Kalaupun dia utusan, Abang angkat tadi Markus 14 ayat 61 sampai 64 kan. Saya mau bahas sesuai dengan konteks yang Abang angkat. Kalaupun dia ngaku utusan, orang Yahudi itu tidak berani menghukum. Kalau dia hanya utusan. Ngapain mereka berkata begini di ayat 64? Kamu sudah mendengar hujatannya. Kalau dia sebut dia hanya utusan seperti itu, dalam pengertian orang Yahudi, ayat 64, kamu sudah mendengar hujatannya. Mereka menggoyahkan pakaian, untuk apa? Perlu saksi lagi. Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Seperti itu Bang. Minta maaf Bang ya. Oke, lanjut. Lah iya, betul. Betul. Dan mereka bukan berarti ngambil perspektifnya itu sebagai Tuhan. Makanya Yesus sendiri berkata, Yesus di Yohanes 10:34 kan, di pembahasan lain dia katakan, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu adalah Allah. Jadi ada seorang manusia utusan Tuhan yang diberi gelar Elohim atau Theos atau Allah atau anak Allah. Itu Yesus memang ngobrol dengan orang Yahudi, dengan ahli-ahli Taurat. Dan Yesus sendiri bahkan mengutip kitab Taurat. Dia katakan, walaupun ini salah kutip Yesus, padahal di situ bunyinya bukan di kitab Taurat loh, tapi di perjanjian lama maksudnya, yaitu di kitab Mazmur. Ketika Yesus berkata, bukankah tertulis di dalam kitabmu, di dalam kitab Taurat kamu, bahwa aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, ada bunyi begitu. Yesus mengutip kitab perjanjian lama bahwa ada utusan Tuhan yang disebut sebagai Allah atau Elohim atau juga anak Elohim. Dan yang disebut sebagai Elohim dan anak Elohim yang disandarkan kepada manusia, dia bukan Elohim atau bukan Tuhan.
tetapi dijelaskan sebagai manusia utusan Tuhan. Di mana di situ dijelaskan? Di Mazmur 82 nomor 6. Di situ ada bunyi ayatnya. Bahkan kitab Anda sendiri yang menjelaskan maksud sebagai Elohim atau anak Elohim adalah manusia, hakim-hakim yang diberi wewenang oleh Tuhan untuk menghakimi di muka bumi, untuk menegakkan keadilan. Dan bukan berarti manusia itu menjadi Tuhan, bukan. Yesus anak Elohim, Yesus disebut anak Tuhan, bukan berarti Yesus itu menjadi Tuhan, tetapi sebagai wakil Tuhan untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan dari Tuhan. Nah, itulah penjelasannya ketika diskusi Yesus dengan orang Yahudi antara anak Elohim atau Elohim. Kata Elohim dan anak Elohim disandingkan kepada manusia yang menjadi utusan Elohim. Tapi makanya di sini berbeda Kristen. Ketika disebut anak Elohim, maksudnya Elohim itu sendiri. Ketika Yesus disebut anak Theos, adalah Theos itu sendiri. Ini nggak nyambung, tidak nyambung dengan pengajaran Yesus. Ngambil pemahamannya dari mana? Pertanyaannya kan gitu. Karena pemahaman seperti ini bukan pemahaman dari Yahudi. Tapi kalau kita melihat mitos-mitos Yunani, dewa-dewa Yunani, ketika dijelaskan bahwa ada anak Theos, adalah Theos juga, itu nyambung. Jadi pemahamannya diambilnya keluar dari bangsa Yahudi, tetapi di luar dari bangsa Yahudi, yaitu contoh mitos dewa-dewa. Ada dewa-dewa kan, ada di Mesir itu dewa-dewa Horus, dewa Mitra dan seterusnya juga kan. Di Yunani dewa Zeus, Hercules, dewa Zeus menghamili perawan namanya Hera. Hera melahirkan anak namanya Hercules. Hercules ini anak Theos Zeus. Anak Theos juga Theos. Nah, ini konsepnya diambil dari dongeng dewa-dewa Yunani. Makanya Paulus bilang, aku berhutang budi kepada Yunani. Ketika konsep Terus putus suara Ustadz mungkin. Putus ya. Kedengeran enggak, Bang Jibril? Halo? Halo? Ya, ada. Ustadz Alif kebentar. Sabar ya. Wifi-nya keputus. Jadi begini. Iya, gimana? Enggak, saya mau jelaskan yang konteks Markus 14 ayat 61 sampai 64. Jadi yang saya mau tanya sama Ustadz Alif, ada enggak di hukum Misvot, hukum Misvot 613 itu mengaku sebagai utusan terus dia dihukum mati, begitu. Itu saja, Ustadz. Bisa kasih penjelasan kepada saya? Mengaku utusan hamba atau anak terus dia dihukum mati, seperti itu. Karena kalau menurut pandangan saya di ayat 62 sudah jelas dia katakan akulah dia, atau ego emi, akulah dia, atau akulah dia, seperti itu. Silakan Bang Ustadz Alif. bukan begitu Bang arahnya. Begini, Yesus itu ditolak atau diterima oleh bangsa Yahudi? Saya tanya. Enggak, ini kan bahas konteks. Jadi saya nggak mau lari dari konteks yang Abang angkat. Betul. Jadi kita bahas konteks ini tadi dulu. Saya nggak mau lari dari konteks. Konteks ini dulu tadi yang Abang angkat begitu, Bang. Seperti itu. Gimana? Ada enggak hukum Yahudi 613 yang mengaku dirinya hamba atau anak terus dia dihukum mati begitu? Loh, karena penghujatan. Bu, ya enggak lah. Iya, kan ini pengakuan. Ini kan pengakuan, kata Ustadz di konteks ini mengarah dia itu hamba. Seperti itu. Kalau masalah pengutusan itu saya Tuhan. Tidak problem. Iya. Terus dihukum mati. Ada enggak di hukum Misvot begitu? 613 hukum. Loh, kita nggak usah kemana-mana, bukan ke situ. Ingat, Yesus itu disinggung oleh orang-orang Yahudi itu sebagai keturunan zina. Makanya mereka menolak Yesus itu sebagai utusan Tuhan.
sebagai Mesias, mengajarkan kebenaran, apalagi dia merubah Taurat. Ketika masalah orang Yahudi mensakralkan tidak boleh ada kegiatan di hari Sabat, Yesus melakukan kegiatan. Makanya dia dianggapnya mengacak-ngacak hukum Taurat. Kan gitu. Apalagi Yesus sendiri dituduh sebagai hasil zina. Makanya dia disinggung dengan kalimatnya. Itu tertulis di kitab Anda, Yohanes 8. Ketika dia banyak berdebat dengan orang-orang Yahudi, dia katakan, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Apa kata mereka? Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Nah ini, Yesus disinggung hasil zina. Makanya dia menolak. Sementara Yesus mengajarkan kebenaran ajaran dari Tuhan. Kata dia, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan, dari Allah. Inilah Yesus ditolak. Mereka menolak pengajaran Yesus. Yang namanya membawa pengajaran, Yesus kan Mesias. Mesias itu kan dinubuatkan, ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Mesias itu kan seorang nabi, utusan Tuhan, bukan Tuhan gitu loh. Nah, Yesus ditolak karena dia dituduh dari hasil zina. Makanya pengajarannya pun ditolak. Makanya dia berusaha untuk dibunuh. Begitu. Oke, bisa saya tanya, Tidak ada pengakuan Yesus sebagai hamba Tuhan. Oh, dia untuk dibunuh, bukan. Yesus ditolak, pengajarannya ditolak. Bahkan dia sendiri dituduh sebagai hasil zina. Makanya ada dalam Sanhedrin, di Talmud, Yesus itu dihukum, dirajam, direbus di kotoran. Kan gitu, karena dituduh hasil zina. Begitu Bang, kembali kepada konsep tentang anak Tuhan dan Tuhan. Iya. Saya nggak mau lari dari konteks yang abang angkat sebenarnya. Nggak. Terserah abang mau bawa kemana. Saya hanya mau tuntut konteks yang Markus 14, 61 sampai dengan 64. Seperti itu. Karena di situ kan ada pertanyaan, abang bilang 2 kali imam besar bertanya. Yang terakhir dia bilang, apakah engkau Mesias dari Allah, anak yang terpuji? Anak yang terpuji itu Yesus jawab, akulah dia. Yes. Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar menggoyahkan pakaiannya. Ini bukan problem tentang pengajaran yang abang sampaikan tadi. Ini kok ya, kalau soal teks yang abang sampaikan tadi saya tidak bantah. Saya tidak bantah ya Bang. Tapi di sini yang saya lebih gali lebih dalam Bang. Maka imam besar itu menggoyahkan pakaian dan berkata, untuk apa kita perlu saksi? Jadi perkataan Yesus bahwa dia adalah Allah itu tidak perlu saksi lagi menurut imam besar, karena dia telah menghujat, karena menyamakan dirinya dengan Allah. Seperti itu Bang. Itu yang saya pahami. Minta maaf ya Bang. Silakan. Lewat konteks ini Bang, bahas konteks siap, ini. Siap. Iya. Di sini kan di persidangan Yesus ini kan dicari-cari kesalahannya, benar nggak? Nah, sampai ke satu titik pertanyaan ini, makanya dia katakan, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang maha terpuji? Anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Di sini aja udah jelas Bang. Yesus mengaku dirinya sebagai anak manusia. Anak manusia dari yang maha terpuji. Yesus mengaku, apakah engkau Mesias, anak dari yang maha terpuji? Kata Yesus, akulah dia. Mesias ini utusan Tuhan atau bukan? Iya, utusan lah yang diurapi kok. Nah iya kan? Apalagi Yesus jawab dengan tegas, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus ini anak manusia.
Duduknya di sebelah yang maha kuasa. Anak manusia ini bukan yang maha kuasa. Anak manusia ini adalah utusan Tuhan yang menerima pengajaran dari Tuhan, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Oke. Iya. Juga kalau Oke, kamu baca saya izin turun ya. Markus 14:65 waktu dia dipukuli, dia kan dikatakan oleh tentara Romawi, "Hai Nabi, cobalah terka." Jadi 14:65 itu beberapa orang meludahi, menutup mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka. Siapa yang memukulmu?" Jadi karena dia itu sang Mesias dan orang waktu itu Romawi tidak mengakui, tapi dia tahu bahwa Mesias itu adalah messenger, makanya dibilang hai Nabi, kan ada di dalam Markus 14:65. Dia tidak dikatakan anak Tuhan, dia adalah Nabi, hai Nabi, cobalah terkah, kan begitu di dalam Markus 14:65 itu. Ya, oke. Jelas ya, oh ya, jelas ya. Di situ Oke, nanti kita ketemu lain waktu ya. Iya. Tapi Ustaz Alif enak juga dong. Sebelum turun. Tapi maksudnya dia tidak membantah Ustaz Alif. Maksudnya bagus, dia secara akademis dan secara data itu bagus. Iya, bagus betul. Oke. Kami menghargai kamu. Enggak, begini Madam, saya juga banyak belajar kepada kawan-kawan Muslim. Karena lewat hal begini kan kami jadi tahu, jadi ngerti. Jangan ngotot, kalau nggak tahu ya saya bilang nggak tahu. Apa yang saya tahu ya saya sampaikan, begitu aja. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Ustadz Alif. Izin ya, Bang Jibril. izin sedikit sebelum turun. Poinnya adalah ketika di sini pun jelas bahwa berwujud kepada utusan Tuhan. Dan tidak ada bangsa Yahudi yang meyakini kalau yang dipertanyakan ketika bertanya kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak. Bangsa Yahudi bukan begitu memahaminya. Tetapi maksudnya adalah sebagai manusia utusan Tuhan. Karena dari sekian banyak kasusnya mereka ditolak. Yesus itu ditolak sebagai utusan Tuhan. Ditolak. Pengajaran-pengajarannya ditolak. Makanya dia katakan seorang nabi dihormati di mana-mana tetapi tidak di kampungnya sendiri. Itu mengaku dirinya sebagai nabi utusan Tuhan. Nah, jadi konsep Yahudi pun demikian. Maka tidak sejalan imannya orang Kristen dengan imannya Yahudi. Makanya tadi pertanyaan saya adalah ketika orang Kristen meyakini anak Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, lahirnya dari mana? Karena bukan dari Yahudi. Begitu, Bang. Iya, begini. Silakan dijawab kalau dulu, ngomong Yahudi kan tidak sepenuhnya Yahudi, karena murid-murid Yesus pun Yahudi, sebagian mungkin seperti itu, karena banyak orang-orang Yahudi yang jadi percaya juga. Begitu Bang. Oke. Selamat malam, makasih buat kawan. Tunggu, istri saya udah panggil soalnya Oke, terima kasih Bang Oi. mau antar anak sekolah besok. 1 menit sebelum kamu turun, pantas kamu pikirkan begini loh. Seandainya menurut kamu ya, karena penyalipan dan pengangkatan Yesus setelah mati menurut kepercayaan kamu itu kan terjadinya di tanah Bani Israel. Nah, pernyataan saya itu kan kejadian luar biasa ya. Seharusnya yang pertama kali memeluk agama Kristen, kalau kamu anggap Yesus itu adalah mengajarkan agama Kristen, ajaran Kristen, harusnya orang Yahudi bukan orang Yunani. Itu aja. Terima kasih. Iya, makanya saya katakan tadi ada kan orang Yahudi juga yang jadi Kristen, seperti itu, pengikut jalan Tuhan pada mulanya. Baru ya, kayak Islam deh. Di Islam itu kan Nabi Muhammad dari Saudi Arabia ya, dan kamu lihat pemeluk Islam 98% di Saudi Arabia ya di sana. Jadi kan itu lebih logika ya, tapi kan ajarannya turun, Al-Quran turun di sana dan semua penduduknya Islam. Tapi kalau Yesus kan tidak, malah di tempat dia lahir dan disalib itu agamanya Yahudi, bukan. Ada sih mungkin Kristen, tapi kan tidak mayoritas gitu loh. Malah Yunani Biblos pertama tertulis kan gitu. Maksudnya Madam kan tersebar begitu.
Tidak dong, harusnya Tersebar. awalnya dari tanah dia di mana Nggak dia dihargai. ditanam. Tadi dikatakan mengalif nggak dihargai di tempat asal, kebanyakan di luar. Jadi banyak main di luar maksudnya. Ya, Siap, tapi siap. harusnya Ngawur aja lu, kan ah. di sana dulu dong. Di tanah kelahiran tetapi di lingkungan lain ditolak, bukan sampai ke Indonesia. Saya izin standby juga ya. Mohon maaf saudara-saudaraku menyita waktunya tadi terlalu banyak bernarasi. Silakan yang lain. Ustadz, saya berbagi. follow ya, Ustadz Alif ya, saya Silakan. follow. Oh, Nanti saya- udah di follow. Kalau mau diskusi sehat, ayo kita langsung berdua by data gitu, tanpa ada tendensi untuk menghujat. Kita bisa itu. Besok, Kita bisa menemukan besok. kebenaran. Ya, Besok. saya tahu Ustadz Alif, Bang Jibril itu data semua. Bunda, Madam. Ya karena gini, Kalau sebenarnya ada yang menghujat pasti sebenarnya ditanggapi. orang Kristen kan berpikir bahwa Islam ini pembenci, padahal kita itu sama-sama menghargai Yesus. Bedanya cuma di kamu dia Tuhan, di kami dia nabi, seorang utusan gitu. Nah, yang notabene selalu berpihak kepada Israel malah orang Yahudi yang tidak mempercayai Yesus. Jangankan jadi Tuhan, nabi aja kagak gitu loh. Oke. Makanya saya pakai oikumene karena ini merupakan satu lambang perahu kesatuan untuk gereja-gereja kan. Ini supaya yang Kristen-Kristen pun kalau naik jangan menghujat, lebih baik belajar kepada kawan-kawan Muslim kalau tidak tahu gitu. Sebenarnya kita ini manusia, kita bisa membaca, kita bisa bertukar pikiran tentang suatu narasi di dalam kitab ya. Nah, selebihnya ya keputusan di tangan kalian. Apakah kalian setuju dengan narasi itu? Tidak. Oke, Madam, kalau saya boleh bertanya ke Bang Alif. Bang Alif masih aktif ini? Insya Allah masih. Ustadz, Bang Alif. Ustadz, oh jauh dari device. Cek. Madam aja. Halo, apa? Oh, ada. Ustadz, atau Madam enggak apa-apa, jawab. Jadi begini, saya pernah mendengar di Quran dan sering disebut, Ustadz, lakum dinukum waliyadin. Saya mau bertanya begini, Ustadz, asbabun nusul, ini turunnya ayat ini terjadi apa, Ustadz? Lewat cerita ini turun ayat ini begitu, Ustaz, sehingga ada lakum dinukum waliyadin begitu. Itu berkaitan ada kaum musyrikin ketika mereka sudah putus asa kepada Rasulullah, sehingga dia mengajak berdamai dengan Rasulullah. Ini riwayatnya, peristiwanya kan, asbabun nuzulnya. Jadi ya sudah kalau gitu, wahai Muhammad, kalau begitu seminggu kamu mengikuti ibadahku, cara ibadahku, sesembahanku, nanti seminggu saya akan ikuti cara ibadahmu. Nah itu, jadi toleransi yang ditawarkan oleh kaum musyrikin, mereka beribadah silih bergantian biar berdamai. Tapi bukan gitu cara toleransi di dalam Islam. Cara toleransi di dalam Islam adalah Qul ya ayyuhal kafirun, turun ayat, katakanlah oleh engkau Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Wala ana abidu ma'abadtum. Nah itu, jadi itu pertama poinnya. Kedua, sampai selamanya. Wala ana abidu ma'abadtum, dan saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Lakum, untuk kalian, dinakum, agama kalian, wali, dan untukku, wali ad-din, dan untukku agamaku. Jadi berkaitan dengan keyakinan, keimanan, menyembah, itu tidak bisa dicampur aduk. Bang Oi, kamu punya keyakinan agamamu, lakukanlah agamamu dengan sendirinya. Jangan mengajak kami mengikuti cara ibadahmu. Itu masing-masing. Dan saya menjalankan ibadah saya. Kamu tidak perlu mengikuti cara ibadah saya. Jalankan masing-masing.
Untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu prinsipnya. Dalam hal berkeyakinan, dalam hal berdiskusi, bermujadalah, kita bisa menggunakan dalil, mempertahankan narasi, atau mempertanggungjawabkan dan mempertanyakan narasi yang dibangun dalam hal perdiskusian. Nah, ini beda lagi konteksnya. Jadi berkaitan dengan ayat itu maksudnya. Oh, yang tadi dalam hal apa namanya? Yang pertama dalam hal beragama atau akidah? Ibadah, Bang, ibadah. Dalam hal Iya, beribadah. Semualah. Apalagi akidah jelas. Akidah itu justru Tapi fondasi. kalau untuk diskusi apa Bang tadi? Ya kan, Diskusi makanya tadi. kalau diskusi kan kita mempertahankan dalil dan narasi sesuai enggak gitu. Misal ketika kami mengatakan, loh Yesus itu hamba Tuhan bukan Tuhan. Kalian paksakan, kalian tetap narasikan Yesus itu Tuhan. Nah, kita sama-sama mempertanggungjawabkan narasi gitu. Bukan sedang saling toleransi dalam beragama, bukan gitu. Tetapi sedang menguak fakta dan data bahwa siapakah yang meyakini yang tidak sesuai dengan data tertulis gitu. Bedakan dalam hal berdiskusi. Kalau diskusi Makasih. toleransi terus, apa yang kamu yakini ya repot, nggak pakai data. Wah, kamu jangan bilang Yesus hamba Tuhan. Yesus itu dalam keyakinan saya Tuhan. Lah itu kan keyakinan. Saya nggak akan sedang membahas keyakinan. Yang sedang kita bahas data gitu. Itu perdebatan. Sebenarnya Ya. begini, mungkin saya singkatnya begini. Ya di dalam Al-Quran disebut bahwa maaf ya, mungkin ya terserah kamu percaya atau tidak, bahwa Allah hanya menerima orang yang orang yang beragama Islam masuk ke dalam surga gitu. Jadi sehingga untuk kami di Islam itu mempunyai kewajiban untuk katakanlah satu ayat kebenaran itu gitu. Jadi artinya begini, waktu kita membaca Bible atau kitab Anda, karena di dalam kepercayaan kami dan Al-Quran sebagai landas dasar kami adalah jelas tertulis bahwa Nabi Isa dan semua ceritanya itu dia adalah seorang utusan. Nah, waktu kami merilik ke dalam kitab Anda sendiri, banyak bukti-bukti yang Yesus katakan sendiri bahwa dia hanya utusan. Yang Anda sebut adalah dia Tuhan. Kita tidak menemukan itu secara eksplisit di dalam kitab Anda. Disitulah tadi kami tidak bisa bertoleransi karena kita berpegang kepada narasumber tadi yang harus kita diskusikan atau ya perdebatkan ya kadang-kadang itu loh maksudnya. Iya. Oke. Kenapa Madam ndak jadi penginjil di gereja? Di gereja. Penginjil di gereja. Saya nggak jadi standby ini jadi lucu. Kalau Ustadz Ali Enggak kalau gitu kan Iya. datang kan enggak semua tahu TikTok begitu kan Madam kan Oke, kesimpulannya Gimana, gitu. gimana? Bang Oi, Maksudnya enggak semua kan di TikTok Madam mau jelaskan tentang ini datang di gereja-gereja terus bilang begitu. wah Ya, itu tidak, intoleran sebenarnya namanya itu. Itu intoleran. Gereja intoleran. Ini kan diskusi Gimana? ranah Mengganggu diskusi ibadah Enggak, orang. maksudnya nggak bertanya boleh. dulu ke pendeta itu yang situ saya mau sebenarnya luruskan. Nah, itulah toleransi Saya yang mau luruskan. Enggak, toleransi dalam agama yang tadi dilarang itu adalah kami mengcross dan datang ke sana itu namanya intoleran. Tapi kalau ranahnya berdiskusi dan kita memakai sumber daripada data-data yang ada di dalam Bible sendiri, pantas dong kita diskusikan. Ya terlepas kamu percaya atau tidak, tapi kan kita berdiskusi aja, benar nggak Ustaz Ali? Iya, siap. Ya, Siap. Enggak, saya hanya Bang Oi, gurauan aja. Bang Oi, Ya. tema berikutnya kita membahas tentang roh kebenaran, siap nggak? Roh kebenaran, dua arah ini atau gimana Bang? Kedua arah lah. Apa namanya ya? Ya, Jangan naik ini itu. kan Yohanes 14, 15, 16 itu kan pembahasannya banyak di sana. Puncaknya kan di 16. Pneuma aletheia.
Nanti Nggak mau dibahas malam ini. kapan ya bagus? Oh, jangan Bang. Ini saya mau lagi Aku sih izin mau standby dulu yang lain. maksudnya. bangun pagi besok Bang Alif. Ada teman saya satu juga mau katanya pernah diskusi sama Bang Jibril dia. Teman saya satu santai juga. Namanya Immanuel Dotulong. Mungkin pernah. Sebenarnya Oikum kebanyakan daripada apologet Muslim ya, termasuk Bang Zuma, Ustaz Alif, Jibril. Kita itu tidak pernah mau teriak-teriak kalau yang berdiskusi seperti kamu karakternya. Nggak mungkin kita berteriak-teriak. Gitu. Tapi ada orang yang diskusi itu begitu kita kasih suatu tanda dia nggak mau terima, pasti dia keras atau framing begitu. Nah kan dari tadi sama kamu fine-fine aja gitu tuh. Enggak, saya punya prinsip, Madam. Jadi prinsip saya ke orang-orang yang seperti itu, khusus ya orang-orang seperti itu, yang koar-koar, lebih baik lakukan apa yang Yesus katakan daripada berimajinasi tentang Yesus. Seperti itu. Ujung-ujungnya pasti koar dan nggak jadi teladan. Kalau saya lebih menekankan akhlaknya, Madam. Itu saya banyak diskusi sama Ustadz Naja, Uni Rifa, mereka tahu dari 2 tahun lalu itu di TikTok. Bahkan Ustadz Wafi itu belum kenal sama Kores, belum kenal. Itu tahun berapa? 2019 kalau nggak salah di TikTok. Oke, saya izin pamit, permisi, makasih buat kawan-kawan Muslim yang sudah memberikan penjelasan untuk saya bisa belajar kembali. Terima kasih Bang Oiku Mene, Bang Oiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibalas. Waalaikum ya. Oke, makasih. Selamat malam. Selamat malam. Nanti saya DM ya Bang Alif ya. Saya DM. Siap. Ya, oke. Oke, selanjutnya ada Darkness. Selamat malam Bang Darkness. Menunggu ya tadi ya? Iya, selamat malam. Oke. Itu Dari Kristen ya? Itu tadi Kristen apa Islam dia? Dari Kristen dia. Kristen tapi agak Islami, Bang. Kristen Islam. Karena dia berakhlak ya kan. Kayaknya dia itu ya. Kenapa Bang? Kenapa? Enggak ada caranya dia ngomong kayaknya dia enggak Kristen 100%. Oh, santun gitu ya. Kalau santun itu terlihat Muslim gitu. Masya Allah. Diakuin ya. Kenapa Bapak sendiri malah bingung ketika ada Kristen yang santun, yang sopan, berdiskusi dengan baik, justru dicurigain? Padahal itu ajaran dalam kitab. Kalimat yang dia ucapin itu kok sampai ke apa tadi? Yang dia tanyain itu kok tahu dia itu? Pas Ya tuh. mungkin dia Sama diskusi udah lama. pelafalannya juga dia diskusi pas. udah lama. Oh, bisa dicek aja akunnya. Tadi juga saya lihat di itu ada apa namanya? Nabi apa tuh tadi di bawah namanya dia? Nabi Jun apa Nabi apa itu? Nabi underscore apa itu nggak tahu. Tapi tadi Anda tahulah dari diskusi kami kan dia memang menuhankan Yesus. Kalau dia Islam mana mungkin? Nggak mungkin Islam kayak gitu, Bang. Di Islam dia Kenapa sih kalau baik santun itu dicurigain? Gimana ini? Aku nggak mempersoalkan santun tidaknya itu. Kenapa? Kalimat yang dia ucapin itu loh yang bikin pertanyaan. Assalamualaikum tadi ya. Tadi dia itu kan tetap menuhankan Yesus. Kalau dia Islam mana mungkin menuhankan Yesus. Sampai segala ustadz juga dia kenal. Iya, karena mungkin dia udah lama di dunia diskusi. Kalau sama Ustadz Wafi 2019 itu berarti memang awal-awal Ustadz Wafi di TikTok itu sama saya juga dari 2019, Bang. Aku ingat Bang Darkness ini agnostik ya, maksudnya mengakui tapi tidak terlalu ini ya, kalau nggak salah ya. Bener ya? Itu dong, 1000% ini. Oh iya, salah Bang.
Oh, jadi yang bukan ya? Oh, oke. Maybe I'm wrong. Mungkin Jadi salah. dari mana Tuh Bang? dia komen tuh di bawah. Saya Kristen Bang, pendeta muda belum tua. Oh, pendeta muda. Pendeta muda dia. Pendeta apa dia itu? Oh, berarti dia juga belajar Islam begitu ya? Dia nggak yakin berarti sama ajarannya dia. Oh, justru pendeta ada SKS-nya tentang Islamologi, Ya, benar. Bang Darkness. Apalagi Katolik tuh kamu ada bidangnya dia harus belajar tentang Al-Quran. Anda nggak tahu, Darkness. Enggak, kalau pendeta itu di Protestan, kalau Katolik pastor. Oh iya, Jadi pastor tuh maksudnya namanya ini nih, Nabi _ Abu Jahal. Apa itu artinya itu? siapa? Abu Jahal ini ya masih minoritas tapi mempersekusi. Nah, itu Abu Jahal tuh, Bang. Iya, Nabi _ Abu. Bukan nabi itu, tapi ya Titik Abu Jahal. Jahal itu karakter. Saya kurang tahu pasti artinya itu. Oke lah, saya mau bertanya dulu. Oke. Selamat malam Chris Evan dan Bang Masaha. Tolong kalian berdua di mute dulu ya. Kita Selamat duluin malam. Bang Darkness. Silakan Bang Darkness. You're dark, then. Kitab Al-Quran itu ada sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi nabi apa atau sesudah? Ini Madam. Lanjutkan Madam. Apa? Kitab Al-Quran itu ada sejak kapan Madam? Sejak setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi atau sebelum Nabi diangkat menjadi nabi? Nabi Muhammad maksudnya. Ini pertanyaan yang sangat sulit. Hanya Madam yang bisa jawab. Silakan Madam. Hebat kan? Aduh, Al-Quran diturunkan ya dimulai pada tahun 610 Masehi. Ya, jadi ketika malaikat Jibril diyakini sebagai utusan Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW ya di Jazirah Arab yang telah menjadi tempat bentar ya. Kamu maksudnya mau nanya tentang sejak kapan gitu? Ya, sebelum beliau diangkat jadi nabi apa sesudah? Ya, sesudah lah. Belum ya, belum. Sesudah menjadi nabi dong. Sesudah Oh, iya. begitu Nabi Muhammad di umur 40 tahun. Oh, silakan Ustaz. Afwan. Enggak. Kalau Al-Qur'annya ya sudah ada dari ajalinya, dari sananya, karena itu kalam Allah. Ada itu. Ada. Tapi saya nggak berani ikutan noise, ini lagi ngecas makanya aja. Oh iya, baru mau kasih tahu lagi noise charging. Iya, Bang Darkness, beliau di umur 40 diturunkan Al-Quran, dan turunnya itu berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu wahyu pertama di umur 40 kan? Dimulai dari wahyu pertama. Betul sekali. Nah, wahyu pertama yang diterima beliau itu bagaimana isinya? Iqra, bacalah. Iqra. Tapi kenapa beliau menulis? Kenapa pertanyaannya? Kenapa di Al-Quran ada ayat tentang nabi-nabi sebelum dia? Itu mereferensikan, Bang, menceritakan, mengkisahkan, sama seperti Abang diceritakan soal orang-orang sebelum Abang agar Abang belajar. Jadi kita tidak mengulang masalah-masalah yang sebelumnya pernah ada, karena ada pepatah juga bilang history repeat itself. Sejarah itu pasti berulang, jadi kita mesti belajar. Gitu, Bang. Yang menceritakan beliau sendiri.
noisy ya. Maksudnya yang menceritakan cerita itu beliau sendiri. Enggak, begini Darkness. Tadi kan sejarahnya sudah dikasih tahu ya. Mungkin kita akan saling memberikan input ya sebagai umat Islam. Jadi begini, Al-Quran itu kan jelas kitab terakhir atau penutup ya. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ya utusannya dan dia memilih manusia pilihan ya untuk dikirim kepada kaumnya masa itu. Makanya kami sebagai umat Islam, misalnya tentang Nabi Isa alaihissalam atau Yesus menurut Anda ya, bahwa di dalam kitab Anda sendiri dikatakan bahwa Yesus dikirim untuk Bani Israel untuk menyelamatkan domba-domba dari kaum Bani Israel. Itu tertulis di dalam kitab Anda. Nah, di dalam pengertian kami juga kami memahami bahwa Nabi Isa alaihissalam memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kaum waktu itu. Sehingga untuk kami pribadi, kami mengakui bahwa ada kitab yang bernama Injil yang diberikan kepada Nabi Isa, tapi diperuntukkan oleh kaum Bani Israel yang notabene valid hanya untuk kaumnya waktu itu. Sehingga kami wajib mengimani ya, tapi yang harus kami laksanakan adalah kitab terakhir. Karena Nabi Nabi terakhir yang ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir dan menjadi khalifah umat seluruh dunia. Sehingga setelah dia diangkat menjadi Nabi dan turunnya Al-Quran ya kan selama 23 tahun itu akhirnya dituntaskan dan itulah diberikan kepada umatnya dan itulah yang kami lakukan dari zaman itu diturunkan sampai detik ini sampai hari kiamat. Itulah yang akan umat Islam lakukan sesuai apa yang Allah perintahkan kepada kita gitu loh. Nah, kalau Anda bilang apakah masih inling? Inling dong. Kenapa? Karena nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Nabi Isa, beliau sunat, beliau puasa, beliau tidak makan babi, itu kami lanjutin. Jadi masih inling ajaran itu. Jadi kita percaya bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir ya kan yang terupdate yang harus dilaksanakan dan dipatuhi untuk penyelamatan diri selama di dunia dan di akhirat gitu loh. Jadi kami mengakui kitab-kitab sebelumnya untuk kaum waktu itu gitu. Sehingga di dalam Al-Quran tertulis bahwa karena Al-Quran adalah kitab terakhir sehingga Allah bersumpah dia menjaga Al-Quran ini dan memudahkan manusia untuk menghafalnya sehingga kamu tahu berapa ribu manusia Islam di dunia ini yang menghafal Al-Quran begitu. Nah, kitab-kitab lain tidak di-mention atau tidak disebut oleh Allah dijaga karena memang itu hanya valid pada zaman itu dan kaum itu. Sehingga kami percaya syariat-syariat itu terjadi di masa nabi-nabi itu sedikit berbeda, tapi tujuannya sama, pesannya satu, tauhid. Maksudnya tadi Al-Quran diturunin 23 tahun itu terhitung dari wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad. Ya, betul. Tapi kok ada pembahasan tentang nabi-nabi sebelumnya? Ya itu sejarah. Sejarah itu kenapa? Begini loh Bang, Al-Quran itu kan firman Allah Bang. Itu bukan perkataan Nabi. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran itu Allah yang berbicara, bukan Nabi. Enggak, karena begini loh, Darkness, istilahnya begini ya. Misalnya kamu mendapat, misalnya ini kamu seorang jenderal ya. Seorang jenderal yang diberikan message oleh atasannya untuk melanjutkan perjuangan, tentu kamu diberikan reference apa aja yang sudah terjadi di history sebelumnya, sehingga kamu tahu apa yang kamu lakukan dan reference yang sudah dilakukan, gitu loh. Jadi pada intinya pesan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, tentu karena Nabi Muhammad tidak lahir di zaman Nabi Adam dan nabi-nabi sebelum dia, tentu pesan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu jelas bahwa ini loh nabi sebelumnya ini sudah melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Nah, kamu sekarang
nabi terakhir dan yang tugas kamu adalah ini. Gitu. Jadi dia diberikan reference tapi bukan menceritakan tentang history sebuah nabi tersebut, hanya peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dan itu diberitahukan di dalam Al-Quran sebagai reference gitu loh. Intinya Anda Boleh menambahkan? sini Allah menceritakan sendiri ke Nabi Muhammad. Iya, ini saya contohin ya, Bang Darkness. Ini saya contohin nih. Di Al-Hajj ayat 45. Di sini diceritakan berapalah banyak kota yang kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zolim. Maka tembok-tembok kota itu roboh, menutupi atap-atapnya dan beberapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Di sini, dan kalau kita baca terus, ini menceritakan tentang Nabi Saleh. Nah, ini di kitab-kitab sebelumnya nggak ada. Di kitab-kitab sebelumnya nggak ada. Abang mau cari Alkitab dari depan sampai belakang sampai depan nggak bakalan ada. Nah, ternyata terbukti, Bang. Ini di Beyond and Pur, Into Madain Saleh. Ini lokasinya di Saudi Arabia. Ini buktinya. Ini menceritakan tentang umat Nabi Saleh yang jago ukir, tapi mereka zolim. Nah, di sini diceritakan mereka jago pemahat dan seterusnya, tapi mereka zolim. Mereka Allah musnahkan.